Oke, baik, selamat sore. Perkenalkan nama saya Maxel Ivandro dan Samanu dengan NIM 2312 0091 dan ini teman saya. Nama saya Andri Muda bin Markus dengan NIM 23120077. Di sini kami akan mereview jurnal yang kami dapat terkait dengan pengolahan data terdistribusi. Jurnal pertama berjudul Flexible Ripple Minimization Technique for Wind Solar Renewable Energy System Under Unbalanced and Disturbed Grid Condition. Metodologi penelitian ini mengusulkan teknik yang didasarkan pada cross feedback extend second order generated integrator for harmonic sequence separation untuk kompensasi arus. Teknik ini memungkinkan kontrol fleksibel terhadap tingkat minimisasi riak. Selain itu digunakan algoritma penyaringan adaptif IRLS Improved Sequence untuk memproses arus stator DFIG dan arus beban lokal guna menyaring harmonik tingkat tinggi dan mengurangi efek ketidakseimbangan. Hasil dari penelitian ini, laboratorium menunjukkan bahwa teknik kontrol yang diusulkan berhasil dan efektif. Sistem dapat secara fleksibel mengurangi riak pada torsi dan daya sesuai dengan koefisien fleksibilitas yang dapat disesuaikan. Algoritma IRLS juga terbukti mampu meningkatkan spektrum harmonik arus jaringan. Jurnal yang kedua dengan judul Sorting of Scrambled Video Frames Using Temporal Order Verification. Metodologi pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran terawasi atau supervised learning yang diformulasikan sebagai tugas verifikasi urutan temporal. Dua model machine learning dilatih untuk menentukan apakah urutan bingkai video sudah benar atau belum. Model pertama adalah 3D CNN, 3 Dimension Convolutional Neural Network, yang menggunakan optical flow atau aliran optik sebagai input untuk menangkap gerakan antar bingkai. Model kedua adalah RNN, Recurrent Neural Network, khususnya LSTM, Long Short Term Memory, yang memproses embedding vektor dari setiap bingkai. Kedua model ini kemudian digunakan sebagai validator dalam sebuah algoritma pengurutan yang mirip dengan insertion sort. Hasil dari penelitian, model-model yang dikembangkan menunjukkan akurasi yang baik dalam tugas verifikasi dengan akurasi di atas 82%. Saat diintegrasikan dengan algoritma pengurutan, metode ini menunjukkan kinerja yang baik untuk video dengan jumlah bingkai yang sedikit. Misalnya 5 bingkai, tetapi kinerjanya menurun seiring dengan bertambahnya jumlah bingkai. Untuk jurnal ketiga berjudul Cost Effective at Server Network Design in Mobile Edge Computing Environment. Untuk metodologinya yaitu masalah ISND dimodelkan sebagai masalah optimasi terkendala dan dibuktikan bersifat NP-hard. Dua pendekatan diusulkan, ISND pendekatan optimal berbasis integer programming untuk masalah skala kecil, dan ISND-A. Untuk hasil eksperimen ini pada dataset dunia nyata menunjukkan efektivitas dan efisiensi kedua pendekatan yang diusulkan. ISND-O berhasil menemukan solusi optimal untuk skenario kecil, sementara ISND-A memberikan solusi suboptimal yang sangat baik untuk skenario besar, jauh mengungguli 4 pendekatan pembanding lainnya dalam matriks gabungan biaya kepadatan. Untuk jurnal yang keempat berjudul Efficient and Scalable Metadata Access for Distributed Application. Untuk metodologinya menggunakan beberapa teknik inovatif. Yang pertama, mekanisme transfer pipelining dan concurrent untuk mengirimkan metadata yang cepat dan andal. Yang kedua, arsitektur continued changing dan privatism yang terdistribusi di berbagai lapisan untuk membunyikan latensi. Yang ketiga, sebuah predikator preferensi baru yang sadar akan lokalitas semantik
untuk meningkatkan akurasi prediksi yang latih menggunakan jejak 1:0. Aplikasi nyata dari Log Audit Hedop Yoho. Untuk hasilnya, dengan memutar ulang sekitar 20 juta operasi akses metadata dari jarak nyata, mencakup akurasi prediksi prefect hingga 90%. Mekanisme caching dan processing yang diusulkan secara signifikan meningkatkan change hit rate lokal dan mengurangi latensi pengambilan rata-rata sebesar 50% dibandingkan dengan mekanisme canggih lainnya. Untuk jurnal yang kelima berjudul Quantifying the Influence of Internet Connected on Mobile Edge Computing. Untuk metodologinya, penelitian ini mengusulkan sebuah kerangka kerja analisis berdasarkan rantai Moskov waktu diskrit. Dengan modal ini, mereka menurunkan ekspresi bentuk tutup untuk waktu pemrosesan tugas dalam berbagai jenis jaringan. Model ini juga dapat diperluas untuk menangani kasus di mana tugas-tugas tiba secara berkelompok. Untuk hasilnya, simulasi ekstensif yang menggunakan jejak mobilitas pengguna, sintesis, dan dunia nyata menunjukkan bahwa model analisis yang diusulkan sangat akurat. Model ini mampu menangkap dengan baik pengaruh konektivitas yang terputus-putus pada waktu pemrosesan tugas di IMEC. Jurnal yang keenam dengan judul Optimizing Network Transfer for Data Analytic Jobs Across Geo-Distributed Data Center. Metodologi. Masalah perekrutan dan penjadwalan multi jalur ini diformulasikan sebagai masalah optimasi yang dapat diubah menjadi masalah linear programming yang dapat diselesaikan secara efisien. Solusi yang diusulkan diimplementasikan dalam sebuah controller dari overlay testbed antar pusat data yang didefinisikan oleh perangkat lunak software defined yang dirancang untuk menyediakan layanan optimasi transfer untuk pekerjaan Spark. Hasil evaluasi intensif pada implementasi dunia nyata di Google Cloud menunjukkan bahwa strategi perekrutan dan penjadwalan multijalur yang optimal memberikan peningkatan kinerja pekerjaan yang signifikan. Waktu penyelesaian tahap shuffle atau tahap komunikasi intensif menjadi jauh lebih cepat. Jurnal yang ketujuh dengan judul Beyond the Cloud Edge Inference for Generative Large Language Models in Wireless Network. Metodologi penelitian ini memperkenalkan kerangka kerja inferensi LLM di tepi yang baru, yang menggabungkan teknik batching atau memproses beberapa permintaan secara bersamaan dan kuantisasi model quantization mengurangi presisi model untuk menghemat memori dan komputasi. Masalah optimasi inferensi di tepi ini yang bersifat NP-hard diformulasikan untuk memaksimalkan throughput dengan mempertimbangkan penjadwalan batch dan alokasi sumber daya komunikasi komputasi bersama. Untuk penyelesaiannya diusulkan algoritma OTG, Optimal Tree Search with Generated Assessment Heuristic. Hasil dari penelitian ini menunjukkan keunggulan skema batching OTG dibanding dengan tolak ukur lainnya. Algoritma ini juga terbukti memiliki pengurangan kompleksitas waktu lebih dari 45% dibandingkan pencarian brute force. Untuk jurnal ke-8 berjudul Optimizing Multilevel Computing for Distributed Deep Learning Workends on Cloud Support VM Keywords. Untuk metodologinya, Exert mencakup 3 optimasi utama. Yang pertama, checkmate yang mengurangi overhead penyalin memori pada node pelatihan. Yang kedua ada check trends yang mempercepat transfer data checkpoint melalui pemrosesan paralel. Yang ketiga ada check pack yang menghilangkan proses unpacking dan repacking
data yang tidak perlu di node perantara. Untuk hasil diimplementasikan menggunakan PyTorch dan evaluasi pada instance VM AWS Execute terbukti mengurangi penundaan hingga hampir nol rata-rata proses checkpointing, yaitu 43,30% lebih cepat dibandingkan skema checkpointing multilevel dasar tanpa mengorbankan presisi model DNN. Untuk jurnal ke-9 berjudul Variable Strivers Robotic Hand Driven by Twisted Cloud Polymer Actuators. Untuk metodologinya, gerakan menggenggam utama pada tangan robotik ini dilakukan oleh server motor yang secara signifikan meningkatkan kecepatan respons dibandingkan dengan sistem yang hanya menggunakan TCA. Kekuatan tangan dapat diubah dengan memvariasikan suhu TCA yang dikendalikan secara presisi menggunakan modal Practice Control atau MPC, dan pendingin aktif jari-jari tangan dicetak 3D sepenuhnya menggunakan thermoplastic dan thermoplastic pressure trench atau TPU yang fleksibel. Untuk hasilnya, penggunaan servomotor mengurangi rise time dan settling time secara drastis, atau dari 3,26 detik menjadi 0,1 detik. Suhu TCA dapat dikontrol dengan baik, memungkinkan tangan robotik untuk mencapai variasi kekuatan hingga 5 kali lipat. Tangan ini mampu menggenggam beban sebesar 80 gram. Untuk jurnal yang ke-10 berjudul Identification of Machine Processing Using Convolutional Neural Network. Untuk metodologinya, metode ini menggunakan model Convolutional Neural Network atau CNN, khususnya VG G16, yang merupakan modal pre-train untuk tugas pengenalan wajah. Prosesnya meliputi beberapa langkah, yaitu pemrosesan data, augmentasi data untuk gambar di database yang hilang. Sistem akan mengidentifikasi. Untuk hasilnya, modal yang dikembangkan mencapai akurasi sebesar 90,01% pada data pelatihan dan 85,21% pada data pengujian. Pengujian ini menunjukkan bahwa model tersebut cukup andal dalam mencocokkan wajah untuk tujuan identifikasi. Jurnal yang ke-11 dengan judul Relate Channel Statistic Estimation Using Scenes Samples Under Single Interface. Metodologinya mengusulkan dua estimator baru, Maximum Likelihood Estimator dan Method of Moments Estimator. Menurunkan persamaan untuk kedua estimator dan mengimplementasikannya secara numerik menggunakan algoritma Newton. Menurunkan Cramer-Rao lower bound sebagai batas bawah teoretis untuk variance estimator. Mengusulkan penggunaan hasil MOM yang lebih sederhana sebagai inisialisasi untuk MLE yang lebih akurat namun sensitif terhadap inisialisasi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kedua estimator konvergen ke nilai sebenarnya seiring bertambahnya jumlah sampel. Estimator MLE terbukti lebih akurat dan mean square error atau MSE-nya mendekati CRLB yang menunjukkan efisiensinya. MOM meskipun kurang akurat, jauh lebih tidak kompleks secara komputasi. Jurnal yang ke-12 Federated Learning Based Anomaly Detection for IoT Security Attacks. Metodologi menggunakan model Gate Recurrent Units yang dilatih secara terdesentralisasi di perangkat IoT. Hanya bobot model Learned
Heavyweight yang telah dilatih yang dibagikan ke server pusat untuk digabungkan, sementara data tetap berada di perangkat lokal. Sebuah main assembler di server pusat menggabungkan pembaruan dari berbagai sumber untuk mengoptimalkan akurasi model global. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa pendekatan FL ini mengungguli versi ML terpusat non-FL dalam menjaga privasi data pengguna. Selain itu, model ini juga memberikan tingkat akurasi yang optimal dalam mendeteksi serangan. Jurnal yang ke-13 dengan judul IEES, A Service Oriented Edge Computing Framework Towards Distributed Intelligence. Metodologi IES dirancang untuk mengelola sumber daya tepi berskala besar dan terdistribusi secara geografis, memfasilitasi otonomi tepi, kolaborasi edge to edge, dan elastisitas sumber daya, menyediakan layanan end-to-end, LAS, PAS, SAS untuk mengembangkan dan penerapan aplikasi edge natif. Hasil penelitian kerangka kerja EAS ini diilustrasikan melalui berbagai skenario aplikasi potensial seperti pengawasan video real time, gedung pintar, dan metaverse yang menunjukkan signifikansi dan potensinya. Untuk jurnal yang ke-15 berjudul Data Can Treat Edge AI atau Symbolic Representative Use Case. Untuk metodologinya mengidentifikasi tentang utama, ukuran data, persyaratan real time, lingkungan dinamis, dan yang tidak lengkap, dan konsumsi energi. Sebagai solusi untuk mengurangi ukuran data, usulkan penggunaan representasi simbolik. Teknik ini mengubah data deret waktu numerik menjadi string yang lebih pendek. Misalnya A, B, B, A, C, A, B, yang secara signifikan mengurangi biaya penyimpanan dan pemrosesan. Untuk hasilnya, studi kasus pada algoritma SYMED berdasarkan ABBA menunjukkan bahwa representasi simbolik dapat mengurangi ukuran data mental secara signifikan, atau rata-rata tingkat kompresnya 9,5% dengan latensi komputasi yang minimal dan kesalahan rekonstruksi yang dapat diterima. Untuk jurnal yang ke-15 berjudul A Security Exchange Advancing Platform Based of Blockchain and Edge Computing in Generative AI. Untuk metodologinya, blockchain digunakan untuk menciptakan kepercayaan sifat yang terdistribusi, tidak dapat diubah dan dapat diacak, memastikan kredibilitas antara pengguna, pengiklan, dan platform. Smart contract digunakan untuk mengoptimasikan potensi pembuatan rencana iklan dan verifikasi. Edge computing, controller terminal dengan kemampuan pemrosesan di tepi digunakan untuk meningkatkan efisiensi penayangan iklan dan menyambangkan beban tugas antara server dan sisi pemutaran. Untuk hasil eksperimen menunjukkan bahwa platform ini dapat secara efektif mengelola identifikasi pengguna dan melihat rencana periklanan. Platform ini tidak hanya meningkatkan keamanan dan kredibilitas data, tetapi juga menunjukkan kinerja yang baik. Sekian dari hasil review kami ucapkan terima kasih.